selamat pagi dari London. Ini lagi off kerja, jadi nggak buru-buru berangkat ke tempat kerja. Lagi nyantai sebentar sebelum ada appointment nanti jam 10, masih 1,5 jam lagi. Ada hal yang kemarin mengusik benak saya berkaitan dengan sebuah konsep sandwich generation. Di Instagram rame ada pembahasan sandwich generation, yaitu generasi yang mengatakan bahwa generasi-generasi ini itu tidak mau mengurus orang tuanya dan berpendapat bahwa orang tua itu seharusnya mempersiapkan diri untuk masa tua mereka. Jadi kalau sudah tua nggak ngerepotin anak. Astagfirullah, subhanallah. Jadi ada generasi yang sekarang ini berpikiran seperti itu. Ide ini dijual dan dipasarkan melalui sosial media untuk diadopsi kaum generasi muda, di mana mereka menuntut orang tua yang sudah sekian lama mengurusi mereka itu untuk one day kalau mereka tua itu mereka harus bisa ngurusi diri mereka sendiri, mereka harus independen, nggak usah ngerepotin anak gitu. Subhanallah. Hal ini mengingatkan saya dua kisah yang itu adalah the embodiment of birrul walidain menurut saya, and something that struck me, karena di zaman sekarang hal yang nanti saya akan contohkan itu adalah sesuatu yang very rare, sangat-sangat jarang, dan bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang over the top, aneh dan keterlaluan gitu. Apa itu? Dua kisah. Yang pertama adalah kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, atau yang mungkin lebih dikenal yang Imam Hambali, seorang imam madhab. Beliau itu lahir dari seorang ibu yang single parent. Jadi bapaknya meninggal ketika Imam Ahmad masih kecil. Jadi beliau, sang ibu punya satu anak yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan beliau bertekad untuk membesarkan anaknya ini sendiri karena she decided not to get married again, not to remarry. Jadi she can focus 100% to her son. Dan subhanallah, dalam setiap waktu beliau yang selalu mendorong Imam Ahmad ibnu Hanbal yang masih kecil itu untuk belajar Islam. Jadi beliau yang drop Imam Ahmad ibnu Hanbal ke masjid, sampai jadi beliau menceritakan, ibu saya itu nunggu sampai semua orang yang di masjid itu keluar baru kemudian masuk ke masjid, kemudian menggandeng saya untuk keluar masjid karena beliau masih kecil banget gitu dan nggak bisa keluar sendiri gitu sampai sebegitunya. Jadi beliau akan tinggal di dekat di area masjid itu mulai dari pelajaran mulai sampai selesai, yaitu pengorbanan ibunda Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan beliau selalu berdoa supaya apa yang beliau berikan untuk umat, apa yang dilakukan, ilmu yang beliau berikan, ya ilmu yang beliau ajarkan, Allah itu memberikan some of the portion of that to ibunda beliau. Subhanallah, itu doa beliau. Beliau terus gitu ya, semakin besar dan sampai beliau usia 40 tahun itu beliau memutuskan untuk tidak menikah, dan beliau menjelaskan bahwa jangan mencontoh ini. Hanya saya menuntut diri saya sendiri untuk tidak menikah karena saya ingin memberikan perhatian penuh kepada ibunda saya gitu ya. Saya ingin, karena ibunda saya sudah memberikan sekian banyak pengorbanan untuk saya menjadi seperti ini, saya ingin memberikan itu kembali. Saya nggak pingin nanti perhatian saya itu kepada istri saya gitu ya, kemudian bunda saya itu merasa ditinggalkan, merasa tidak digubris gitu. Jadi beliau memutuskan untuk tidak menikah selama ibunda beliau masih hidup. This is the ultimate birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jadi apa yang beliau lakukan itu sebenarnya nggak harus gitu, tapi beliau take that step, mengambil step itu untuk berbakti, membaktikan diri, waktu dan energi beliau itu untuk ibundanya. Nah sekarang kita bicara tentang sandwich generation yang nggak mau ngurus orang tuanya gitu. Subhanallah, it's very dangerous karena itu adalah ide yang tidak didasari pada ajaran Islam.
Ajaran Islam mengajarkan kita harus birrul walidain. Dan itu adalah ultimate sacrifice dari Imam Ahmad. Beliau memilih untuk tidak punya istri. Belum lagi, jadi ada sebuah janji yang diberikan. Jadi ibunda beliau mengatakan, wahai anakku, Imam Ahmad Ibnu Hambal, jangan kamu traveling kemana-mana. Beliau kan traveling mencari ilmu gitu ya, kemana-mana. Dari Syam ke Yaman, ke Irak, ya daerah semua yang punya ulama-ulama besar itu beliau datangi. Tapi ibunda beliau meminta satu persetujuan, jangan pernah traveling lewat laut, katanya gitu. Kenapa? Karena aku takut kalau kamu tenggelam terus aku nanti punya siapa gitu. Jadi selama perjalanan mencari ilmu itu, subhanallah, Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak pernah sama sekali lewat laut. Padahal itu jalur yang paling cepat. Dan biasanya kalau ada ulama yang berjalan bersama beliau, oh ini lewat laut ini lebih cepat misalkan ya, Syekh gitu. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah berjanji kepada ibunda saya tidak akan melakukan perjalanan lewat laut. Semuanya harus lewat darat, naik unta kah, naik kuda kah, gitu, atau jalan kaki. Subhanallah. Itu adalah janji yang diminta oleh ibunya, dan Imam Ahmad memenuhi janji itu selama Imam Ahmad hidup. Subhanallah ya. Itu birrul walidain. Para ulama-ulama besar itu karena kebaikan, kebaktian mereka kepada ibu bapak mereka, orang tua mereka lah yang menjadikan mereka ulama-ulama besar. Dan saya nggak tahu kenapa ide-ide seperti ini itu dengan mudah diterima oleh generasi muda sekarang gitu ya, mengatakan bahwa bapak ibunya itu harusnya punya pension plan, punya future plan, supaya anak-anaknya nanti itu nggak kemudian kerepotan ngurus mereka gitu. Tapi mereka juga nggak pernah mikir gitu ya, karena saya sendiri orang tua, ibu yang punya anak gitu. Berapa banyak sacrifice yang kita sudah berikan kepada untuk anak-anak kita gitu. Bukannya kita sebagai orang tua kita nggak karena minta gitu ya, minta atau mikir oh aku sekarang urusin kamu, nanti kalau aku sudah tua urusin aku ya. Nggak ada niat seperti itu. Tapi subhanallah, Islam itu memberikan guidance gitu kepada kita bahwa jangan seperti orang-orang yang nggak punya konsep akhirat gitu, dimana kalau di negeri barat itu kan yang tidak bisa menghasilkan uang gitu ya, atau tidak bisa membayar pajak dalam arti itu work and pay tax, itu mereka sebenarnya udah nggak ada gunanya gitu. Makanya orang-orang tua itu sudah tidak dihitung sebagai productive citizen gitu. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi beban negara, subhanallah. Karena negara harus ngurusin mereka kalau sakit. Di sini kan kalau NHS gratis ya, negara harus ngurusin providing care kalau misalkan mereka ada demensia, negara harus mungkin membiayai panti jompo. Jadi negara merasa terbebani gitu. Kenapa ya? Karena urusannya cuma dunia aja, uang, money, ekonomi, and all of that. Tapi kalau dalam Islam ada dimensi lain, yaitu dimensi akhirat gitu, yang itu tidak sama dengan dimensi sekuler liberal kapitalis gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Tolonglah kita diskusikan sama anak-anak kita, terutama pemuda-pemuda yang love the social media, karena banyak sekali ide-ide yang tanpa sadar itu dijual gitu melalui social media dan menormalisasi ide-ide itu. Jadi kisah kedua yang mau saya sampaikan, yang pertama itu adalah kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedua adalah kisahnya Imam An-Nawawi. Jadi subhanallah ya, sebelum saya sampaikan kisahnya, ada konteks dari kisah tersebut. Jadi sejak kecil Imam An-Nawawi itu memang suka sekali dengan ilmu. That is his passion. Jadi ketika beliau meninggal di usia sekitar 45-47 tahun itu, beliau sudah menghasilkan karya-karya besar, Masya Allah, yang orang normal itu mungkin butuh sampai 70 tahun plus ya. Jadi ketika Imam An-Nawawi kecil, usia mungkin 7-8 tahunan, beliau itu diajak main oleh teman-temannya ya. Ini anak kecil, bayangkan ya. Diajak main, jadi teman-temannya itu saya bayangkan kurang kekurangan pemain gitulah ya. Kalau sepak bola mungkin cuma 10 butuh satu orang lagi. Jadi dia
dia ada ayo ayo main gitu, dia enggak gitu. Eh, tapi terus teman-temannya ini memaksa terus, dia ayo main gitu ya, sampai Imam An-Nawawi itu sangat ini suffocated gitu ya. Kemudian dia jawab, I was not created for this gitu. Jadi aku itu tidak diciptakan untuk main-main. Aku ini usia masih anak-anak ya, yang anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mereka masih suka bermain gitu. Saya punya anak 7 tahun tuh masih suka bermain gitu. Tapi dia sudah menyampaikan I was not created with this. Karena beliau suka sekali dengan ilmu. Jadi beliau hafal Quran di usia sebelum balik gitu ya. Sampai pada suatu titik beliau karena beliau itu ada di sebuah tempat yang bukan center of learning gitu ya. Jadi beliau harus keluar dari areanya untuk pergi ke Syams gitu ya, ke Suriah, ke Damaskus ya, itu yang paling dekat. Tapi bapak beliau mengatakan kepada Imam An-Nawawi, aku kan, jadi bapak beliau memang ada bisnis dan Imam An-Nawawi dibutuhkan untuk menghandle bisnis beliau karena beliau sudah semakin tua. Jadi kita kembali ke generasi sandwich dan juga birrul walidain, hubungannya sama birrul walidain gitu ya. Kalau kemudian Imam Nawawi itu selfish, ya nggak ada respect sama sekali, naudzubillah, of course no. Tapi untuk zaman sekarang pasti mereka, kalau kita bayangkan ya, anak sekarang, kamu jangan kuliah dulu, jangan sekolah dulu, bantu bapak untuk ngurus bisnis di rumah, bantu bapak nyari duit misalnya gitu, mungkin kita, Pak, I have a dream, saya punya mimpi, saya punya aspirasi, let me go far away to gain whatever I want to gain, kan gitu ya. Tapi tidak. Jadi Imam An-Nawawi percaya bahwa ridho dari bapak ibunya, ridho dari orang tuanya itu adalah yang akan memudahkan hidup beliau. Jadi beliau menahan keinginan untuk belajar lebih lanjut di kota yang baru. Ya, itu beliau tahan sampai usia 18 tahun. Jadi it's probably good 10 years. 10 tahun itu beliau tahan keinginan untuk belajar, keinginan untuk perdalam ilmu beliau. Untuk apa? Untuk membantu orang tuanya meraih ridho dari orang tuanya ini supaya kemudian kehidupan beliau itu nanti berkah. Jadi beliau percaya dan yakin sekali kalau kemudian saya itu berbakti kepada orang tua saya, maka ya keberkahan hidup saya itu akan ada, akan terasa gitu, subhanallah. Dan memang buktinya demikian. Jadi kembali lagi ke generasi sandwich, saya udah post gambarnya gitu ya. Generasi sandwich itu adalah generasi yang ada di tengah, di mana kita punya tanggung jawab pada orang tua yang sudah mulai sepuh, yang mungkin mereka butuh financial support atau support ekonomi dari kita, tapi kita juga punya anak yang juga harus diurusi, mungkin harus bayar sekolah gitu. Jadi kita ada stuck, makanya disebut sandwich itu kalau ada kita stuck di tengah-tengah antara dua roti gitulah ya. Nah, solusi yang ditawarkan itu tadi kan, orang tua itu ya independent, self reliance gitulah, supaya nggak ngerepotin yang tengah gitu. Dan suatu saat anak-anak kita pun akan jadi generasi sandwich gitu. Tapi kalau kemudian cara pandangnya seperti itu yang kemudian dipermasalahkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat bahwa ngurusi orang tua, membantu orang tua, mensupport orang tua. I know it's hard, tapi kalau itu memberikan berkah dalam kehidupan kita, karena birrul walidan yang kita lakukan, so be it, kan gitu. Bolehlah, no problem. Dan itu adalah pandangan Islam, dan itu adalah landasan Islami yang harus kemudian selalu kita jaga, selalu kita tanamkan ke anak-anak kita gitu. Jadi itu yang saya pikir, mungkin awalnya itu hanya sebuah gambaran, oh ya saya generasi sandwich, tapi kemana arah dari ide generasi sandwich ini? Mereka itu pingin kita itu mengadopsi solusi yang seperti apa kan gitu. Karena kalau ini kan sekarang problematik, solusinya apa? Apakah saya semakin kerja keras supaya bisa apa membantu orang tua saya, tapi kemudian anak-anak saya itu menjadi tidak terurus gitu ya? Atau orang tua itu harusnya independen supaya saya bisa ngurus anak-anak saya juga. Toh orang tua juga tahu kan saya dulu itu gimana repotnya ngurus anak gitu. Jadi solusinya mungkin masih sekitar itu gitu loh. Tapi kita harus melihatnya itu lebih jauh dari dimensi finance, dunia dan seterusnya. Ketika kita membawa Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap solusi atas permasalahan kita, maka insya Allah Allah itu akan beri jalan dari dari jalan yang tidak kita sangka. Gitu. Mungkin anak-anak kita itu jadi, masya Allah, insya Allah generasi hebat. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena
kita itu berbakti kepada orang tua kita. Allah mengkompensasi kebaikan kita, mengkompensasi birrul walidain kita itu dengan anak-anak yang gampang diatur, anak-anak yang pinter, anak-anak yang sehat gitu. Itu adalah bagian dari cara pandang yang harus kemudian kita mulai terapkan. Nggak hanya hitung-hitungan materi. Imam An-Nawawi tadi menetapkan nggak apa-apa lah saya ikutin keinginan orang tua saya karena saya yakin ridho orang tua itu akan memberikan jalan mulus dalam kehidupan saya menjadi berkah kehidupan saya dan look at him now siapa yang nggak punya kitabnya Imam An-Nawawi di rumah Riyadhus Shalihin atau kitab Arba'in hadis Arba'in itu kitab beliau gitu semua orang pasti pasti punya itulah ya atau kalau nggak pernah denger atau kalau nggak kita baca mungkin sekali waktu ya itu subhanallah barokahnya dalam setiap household di dalam rumah siap muslim mereka kenal dengan Imam An-Nawawi subhanallah we have to think beyond what we see at the moment dan yang menarik setelah kehidupan beliau Imam An-Nawawi setelah beliau langsung diperbolehkan oleh orang tuanya untuk pindah dan belajar beliau habiskan 2 tahun itu 12 jam untuk ngajar 12 jam untuk eh, dia 12 jam untuk mengajar dan 12 jam untuk belajar. Sampai ditanyai kapan Syah tidur itu kapan gitu. Dan beliau menyampaikan 2 tahun pertama itu sisi badanku itu tidak pernah menyentuh tempat tidur. Mungkin bagi kita itu ekstrim gitu ya, apa yang saya contohkan tadi kayak misalkan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang kemudian nggak mau menikah selama hidup ibundanya masih hidup, Imam An-Nawawi yang demikian berkorban untuk orang tuanya untuk ngurusin bisnis padahal dia haus akan ilmu, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal yang tidak mau tidak honor his mother's request dengan tidak naik perahu atau traveling lewat laut itu bagi generasi sekarang contoh-contoh seperti itu bisa jadi it's very far fetch gitu ya sesuatu yang nggak mungkin dilakukan gitu kenapa karena itu ekstrim sesuatu memang itu adalah sesuatu yang ekstrim hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukan hal yang ekstra seperti itu dan kita tahu semua syekh, semua ustadz, semua apa ya ulama-ulama besar, saya bilang ulama-ulama legendaris itu mereka punya sesuatu yang ekstra dibanding orang-orang normal gitu ya dan itu seperti apa ya sesuatu yang you can tell they gonna have big things ahead of their life kalau kita pingin punya generasi hebat ya memang harus ekstra in some way some scholar mereka ekstra dari sisi mungkin birrul walidaynya ada scholar yang ekstra dari sisi sedekahnya, ada yang ekstra dari sisi kecintaan ilmunya gitu ya. Jadi they go above and beyond of anybody else gitu. Jadi ya memang itu sepertinya syarat menjadi seorang ulama besar. Pertanyaannya kita mau nggak gitu aja. Jadi mungkin itu insya Allah jazakallah khair udah tune in. I hope you have a good day. Assalamualaikum.